Parents, Shalom Bapak Ibu. Saya menjadi orang yang percaya dalam Yeshua Mashiach. Pada hari ini saya orang Yahudi yang percaya dalam Tuhan Yesus. Seribu kebaikan tidak akan menjadikanmu layaknya malaikat, tetapi dengan satu kesalahan cukup membuat orang lain menilaimu layaknya iblis. Itulah hukum kehidupan yang berlaku di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami percaya saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kami ingin membagikan sebuah kebenaran dan fakta kepada saudara bahwa tiap-tiap celaka ada gunanya. Kata atau kalimat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan pelajaran yang indah bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, fakta dan kejadian yang terjadi di Israel sungguhlah sangat mengejutkan kita. Bagaimana orang-orang bertempur, bagaimana bangsa Israel sedang memerangi Hamas, dan tentu korbannya adalah rakyat sipil. Saudara, ada berita terbaru yang saya ingin bagikan kepada saudara sebelum kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang kesaksian yang luar biasa yang akan kita saksikan bersama-sama. Kalau saudara membaca dalam Detik News, ratusan tewas akibat ledakan rumah sakit Gaza. Ya, Israel dan Hamas tolak tanggung jawab. Jadi mereka saling melempar tanggung jawab. Sedikitnya 500 orang yang dikhawatirkan tewas setelah ledakan besar yang disebabkan sebuah ledakan di sebuah rumah sakit di kota Gaza, tempat warga Palestina yang terluka dalam perang Israel Hamas dirawat. Jadi, saudara, beberapa waktu ini kita melihat bahwa karena intensnya serangan-serangan di jalur Gaza oleh Israel, tentara Israel, maka kebanyakan warga Palestina itu mengungsi di rumah-rumah sakit. Karena bagi dalam pandangan mereka mungkin rumah sakitlah pilihan terbaik, ya, tempat teraman terbaik untuk saat ini. Dari semua banyak pilihan, maka rumah sakit adalah tempat yang paling terbaik, yang paling aman kira-kira dalam pemikiran orang-orang di Gaza. Nah, sementara beberapa waktu lalu terjadi penyerangan rumah sakit dan sedikitnya ya ada 500 orang yang dikhawatirkan. Ini masih perkiraan yang belum pasti ya, tapi tewas dalam ledakan tersebut. Kelompok Hamas, pihak berwenang di Gaza, mengatakan 500 orang tewas dalam ledakan di rumah sakit Al-Ahli. Hamas menyatakan Israel yang pada gilirannya menyalahkan kelompok milisi jihad Islam Palestina. Nah, jadi saudara-saudara mereka saling menyalahkan, ya. BBC berbicara dengan seorang dokter di rumah sakit yang didanai oleh gereja Anglikan tersebut yang mengatakan bahwa terjadi kehancuran total dan ratusan orang tewas atau terluka akibat ledakan tersebut. Nah, saudara-saudara, saling menyalahkan dalam perang lah memang agak sulit kita untuk bisa membedakan mana sebenarnya kebenarannya. Nah, kita berdoa agar supaya Tuhan menolong, melembutkan hati orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini, bangsa Israel, ya, bukan Yahudi saja, tapi bangsa Israel ini, agar supaya mereka juga Tuhan tolong tidak melanjutkan penyerangan-penyerangan yang
sangat besar ke wilayah Gaza, dan juga kita berdoa supaya Tuhan juga melembutkan hati para Hamas gini ya, kelompok Hamas ini, supaya juga tidak memberikan atau memancing Israel untuk menyerang ya, karena kita tahu beberapa waktu lalu mereka Hamas menyerang dan membunuh anak-anak, wanita, orang tua, dan semua orang yang mereka jumpai di penyerangan itu, yang menyebabkan korban 1.000 lebih orang Israel ya, dan kemudian dibalas sekarang ini. Nah, kalau kita berdoa untuk kedamaian, untuk keamanan, dan untuk terwujudnya perdamaian dua kelompok atau dua bangsa ini ya, Palestina dan Israel. Nah, puji Tuhan, di tengah-tengah kabar dan berita perang itu, berita pemusnahan itu ya, antara dua belah pihak saling memusnahkan itu, ada berita baiknya, saudara-saudara. Seorang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya menjadi orang yang percaya dalam Yeshua Mashiach kurang lebih 11 tahun yang lalu. Anak kedua saya lahir namanya Nathanael, dan dia lahir sakit dengan kidney problem. Dan doktor bilang harus surgery, ambil keluar ya kidney. Tapi kita bilang kita mau tunggu sedikit lagi karena dia bayi kecil-kecil, cuma 3 bulan. Dan saya guide group, saya local guide di Israel. Pada zaman itu saya tidak percaya dalam Tuhan. Tapi saya guide group dari Amerika, dan mereka berdoa dengan saya, dan saya bilang ya saya tidak mau berdoa. Mereka bilang coba, jadi saya coba untuk 2 bulan berdoa ya, berdoa dengan grup, berdoa di rumah saya. Dan ketika saya dan istri ya kembali ke dokter dengan bayi saya Nathanael, dokter bilang ada mukjizat, situasi tidak 100% ya, tapi lebih baik ya, tidak perlu pikir tentang surgery, cuma bayimu terima medicine ya, medicine apa itu medicine obat ya, obat. Dan dokter bilang kembali 3 bulan lagi. Dan saya lanjut berdoa setiap hari dengan grup, dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi. Dan 2 bulan lagi pada 16 November 2011, ketika kembali ke dokter bilang anaknya sudah 100% sembuh, dan kalian tidak perlu kembali ke dokter. Dan saya mengerti bahwa Yeshua Mashiach, saya mengerti bahwa Tuhan dia membuat mukjizat, dan anak saya yang sakit menjadi sembuh, sehat ya. Dan dari zaman itu, yaitu 11 tahun yang lalu sampai hari ini, saya orang Yahudi yang percaya dalam Tuhan Yesus.